Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai rangkaian listrik yang ada hambatannya. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1. Tentukan besar arus listrik yang melewati hambatan 3 ohm. Oke, sekarang kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Untuk nomor 1 ini kita menggunakan hukum Kirchhoff ya. Masih ingat hukum Kirchhoff? Seandainya ada satu titik, kamu melihat itu, titik itu, arus yang masuk dan arus yang keluar besarnya harus sama. Itu hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff kedua itu adalah ketika kamu punya tegangan itu potensial listrik yang ada besarnya sama dengan berapa tegangan yang kamu pakai turun. Oke, jadi kamu akan menggunakan dua hukum ini. Seperti yang sudah pernah kamu pelajari di SMA, kita akan mulai. Kamu harus memikirkan dua arus seperti ini ya. Seandainya kita kasih nama, yang ini kasih nama I1 di sini ya, I1, kemudian di sebelah kanan ada I2, dan di tengah ada I3. Maka dari itu kita punya rangkaian yang pertama ini kita punya baterainya 17 volt ya. 17 volt ini melewati arusnya 2 ohm, 2 dikali arusnya adalah I1, 2 kali I1 ditambah dengan 3 ohm dikali dengan I3. I3 adalah I1 tambah I2 ya. Jadi ini adalah rangkaian pertama. Kalau kita hitung, kita bisa mendapatkan 5I1 tambah 3I2 sama dengan 17. Oke, jadi ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua kita bisa lihat dari sini I2. Kalau misalnya kita punya 5 volt baterai, kemudian dikalikan dengan 4 ohm dan I2, tambah dengan 3 kali V1 V2 ya, kali I2 kali I3. Jadi I1 tambah I2. Jadi kalau kita kerjakan, kita bisa mendapatkan 3I1 tambah 7I2 sama dengan 5 volt baterai. Oke, dan tinggal kita kerjakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Misalnya kita kalikan 3 di sini, kita kalikan 5 di sini. Maka kita bisa mendapatkan 51 volt sama dengan 15 I1 tambah 9 I2. Untuk persamaan di bawah kita punya 25 volt sama dengan 15 I1 tambah 35 I2. Maka dari itu kalau kita hitung, kita kurangkan, habiskan ini ya, kita bisa hitung 26 sama dengan minus 26 I2. Arti kita punya I2 sama dengan minus 1 ampere. Kalau kita punya minus artinya apa? Kita punya arusnya artinya kebalik ya. Arus kita bukan seperti ini. Arus kita yang benar adalah seperti ini ya, karena dia berlawanan dengan apa yang sudah ada. Sedangkan untuk I1-nya kita bisa kembalikan anggaplah persamaan yang sini ya. Jadi kita masukkan ke sini. 5 sama dengan 3I1 tambah 7 kali minus 1. Jadi kita punya 12 sama dengan 3I1. I1 sama dengan 4 ampere. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah I3 ya. Berapa arus yang melewati hambatan 3 ohm? Jadi I3 adalah I1 tambah I2. I1-nya 4 ohm, 4 ampere tambah minus 1 ampere. Jadi jawabannya adalah 3 ampere. Oke, jawaban akhirnya 3 ampere untuk nomor 1. Selesai. Baik, sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2 kita punya soal rangkaian berikut memiliki besar hambatan semuanya adalah R. Ya, jadi kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hambatan, semuanya besar R kecil. Tentukan besar arus listrik yang melewati titik AC. Yang di sini ya. Kemudian nomor 2 tentukan total hambatan dari semua rangkaian ini. Jadi kalau kita gabung jadi satu, berapa total hambatannya. Oke, saya beri waktu, kamu pause videonya, kamu kerjakan, kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai untuk nomor 2. Kita punya soal seperti ini ya, kelihatannya rumit, tapi kalau kita pikir pelan-pelan kita bisa kerjakan dengan baik. Kita mulai, anggaplah kita punya rangkaian dari A ke C ini.
kita kasih arusnya arus I1 ya. Sedangkan arus ke AB dan AD sama-sama I2. Kenapa sama-sama I2? Karena simetris ya. Jadi besar arus AB dengan besar arus AD itu besarnya sama. Ya, kita punya I2. Terakhir anggaplah kita kasih nama dari sini ke sini, namanya dari C ke B namanya I3. Oke. Jadi kita punya I1, I2, I3. Tentu saja di sini juga sama besarnya. Ini juga I3 sama. Kalau kita sudah punya itu, tinggal kita lanjutkan sisanya. Yang di sebelah sini adalah I2 tambah I3. Ini juga sama. I2 tambah I3. Kemudian yang di sebelah tengah sini itu adalah I1 kurang 2I3. Sekarang kita berpikir mengenai baterainya. Kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua, di mana total voltase yang ada di baterai itu besarnya sama seperti yang ada di rangkaian. Oke. Jadi sekarang kita bayangkan arus listrik yang jalan seperti ini. Naik ke atas, ke A, B, kemudian kembali ke BE, terus kembali ke baterai. Ya, kita punya rangkaian yang warna kuning ini. Rangkaian yang warna kuning ini kalau kita tulis, kita punya voltasenya adalah V. Besar V itu sama dengan R dikali dengan I2, ini yang adanya di AB, ditambah dengan R dikali dengan BE. BE itu adalah I2 tambah I3. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, kita bisa mendapatkan 2R I2 tambah R I3. Oke, ini persamaan pertama bisa kita pakai. Kemudian kita bisa lihat rangkaian yang ada di AC, CB, dan juga AB. Karena ini rangkaian tertutup, maka besarnya pasti sama ya. Makanya besar hambatannya pasti sama. Jadi kita punya yang AB itu adalah R dikali I2, ini AB ya, sama dengan yang ada di AC tambah CB. Jadi kita punya R dikali I1 tambah R dikali I3. Oke, jadi ini yang ada di nomor 2. Jadi ini adalah yang di AB sama dengan AC tambah CB. Oke. Terakhir kita punya yang ini saya hapus dulu ya. Yang ini saya hapus. Terakhir kita punya yang ada di sebelah sini, ujung sini 1, 2, dan 3 ya. Rangkaian yang ada di CE itu adalah R dikali dengan I1 kurang 2 I3 yang ada di CE sama dengan yang di CB tambah BE ya. Yang di CB adalah R kali I3 tambah R kali I2 tambah I3. Oke. Nah, sekarang kalau kita kerjakan, kita punya RI1 2RI3 sama dengan RI3 tambah RI2 tambah RI3. Alias kita punya R2IR3 RI2 tambah 2I3. Jadi RI3 nya sama, bisa kita jumlahkan 4 RI3 tambah 2. Persamaan ketiga ya, seperti ini ya. Jadi kita punya 3 persamaan, satu yang di atas ini, kemudian yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan 3 persamaan ini untuk mencari tahu besar hambatan yang ada di titik AC. Kita mau cari AC itu sama dengan besarnya I1 ya. Maka kita bisa mulai misalnya dengan mencari tahu. Sekarang kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Oke, jadi kalau kita substitusi maka kita masukin RI2 nya ke sini ya. Kita bisa mendapatkan I1 sama dengan 4 RI3 tambah I1 tambah RI3. Kita bisa mendapatkan I3 sama dengan 0 ya. Kalau I3 sama dengan 0 artinya apa? Kita punya arus yang mengalir
di tengah sini, I3 sebelah sini, itu artinya 0. Tidak ada arus yang mengalir di tengah sebelah sini. Oke, seandainya I3-nya sama dengan 0, kita bisa masukkan ke persamaan nomor 1 di sini untuk mencari tahu V sama dengan IR2 tambah 0 ya. Jadi I2 sama dengan V per 2R. Oke, kita dapat I2 sama dengan V per 2R. Kita mau cari tahu juga I1-nya berapa. I1-nya bisa kita dapat dari, anggaplah persamaan yang ini ya. Jadi kita punya, pakai persamaan yang nomor 3 saja ya. Yang di sini. Oke, jadi kita punya sama dengan 4 kali R 3 0 ya. 0 tambah R kali V per 2R. R yang bisa kita coret. Kemudian I1-nya sama dengan V per 2R. Oke, jadi jawaban untuk I1 dan I2 sebenarnya besarnya sama, sedangkan I3-nya adalah 0. Oke, jadi untuk persamaan simetris ini sebenarnya cukup menarik. Kamu tinggal lihat saja mana yang harus disubstitusi dan kamu hitung, dan kamu coret yang sama. Kebetulan untuk soal kali ini kita dapat I3 sama dengan 0, I1 dan I2 besarnya sama, adalah V per 2R. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 1. Kemudian bagaimana untuk nomor 2? Tentukan total hambatan dari rangkaian ini. Untuk mencari tahu total hambatan, kita kembali mencari tahu total listrik, arus listrik yang mengalir di sini. Oke, total arus listrik yang mengalir di sini kita tulis ya, adalah I1 tambah 2 I2 ya. I1 tambah 2 I2. Jadi totalnya itu I1 tambah 2 I2 sama dengan ya 3 kali I1, 3 kali V per 2R. Jadi ini adalah total listrik yang mengalir. Maka dari itu kalau ditanya berapa total hambatan yang ada untuk semuanya, langsung kita pakai hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Total hambatannya R sama dengan V per I. V-nya adalah V, I-nya adalah 3V per 2R. V-nya bisa kita coret, I-nya kita naikkan, 2R per 3. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 2 per 3 R. Oke, jadi jawaban akhir untuk soal ini ya, kamu punya total hambatannya itu semuanya itu 2 per 3 R. Walaupun dia dipasang secara lebih macam-macam, bukan hambatannya semakin besar tapi semakin kecil ya. Kamu punya jawabannya adalah 2 per 3 R. Baik, itu untuk nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3. Baik, untuk nomor 3 kita punya rangkaian yang cukup unik. Kalau kamu punya V, baterai ini kamu hubungkan dengan R1 dan R2, maka arusnya akan mengalir seperti ini ya. Yang perlu kamu ketahui adalah si baterai ini dia nggak mau capek-capek dia muter ke ujung sebelah sini untuk mendapatkan hambatan lebih besar. Dia nggak mau ya, dia mau mencari jalur paling pendek. Maka dari itu kamu bisa lihat di mana di R3 ini dia tidak ada arus listrik yang mengalir. Tidak ada arus listrik yang mengalir di R3. Itu yang penting, ini poinnya. Oke, setelah itu kalau ditanya berapa besar arusnya, kita bisa hitung untuk I di sini ya. Kita punya V-nya adalah V. Kemudian kalau kamu punya hambatan yang kamu pasang secara seri, maka hambatannya akan semakin besar. Jadi kita punya I dikali dengan R1 tambah R2 ya. Jadi berapa besar V-nya adalah berapa besar I-nya adalah I sama dengan V per R1 tambah R2. Jadi ini besar arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang di pelajaran kondenser itu juga kamu harus lihat, kalau kamu punya kondenser seperti ini, maka dari itu yang kamu perhatikan adalah rangkaian tertutup di sebelah sini ya. Rangkaian tertutup di sebelah sini artinya kamu melihat oh ini itu dipasang secara paralel ya. Kalau dipasang secara paralel, maka voltase yang ada di C sebelah sini, kita pasang namanya V, C, dengan voltase yang ada di resistor nomor 2 ini, ketinggiannya sama besar ya, ketinggiannya sama besar. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu V2, voltase yang di nomor 2 itu berapa sih besarnya. V2 itu sama dengan I dikali dengan R2. I-nya adalah V per R1 tambah R2 kali dengan R2. Jadi kita punya jawabannya V di resistor 2 adalah R2 per R1 tambah
R2 dikali dengan V-nya baterai. Oke. Nah, V2 di sini itu besarnya sama dengan V yang ada di kondensar karena dia sama-sama paralel. Nah, artinya kalau kamu ditanya bagaimana cara mencari tahu muatan yang ada, Q sama dengan C kali V. Kita punya C kapasitansinya adalah C biasa, sedangkan V-nya adalah V2. Maka dari itu V2 kita masukkan R2 per R1 tambah R2 dikali dengan V. Oke, dan kita sedikit rapikan, kita dapat seperti ini. Oke, jawaban akhirnya seperti ini ya, R1 per R1 tambah R2 dikali dengan CV. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Kalau mengerjakan soal mengenai hambatan, yang kamu ingat biasanya adalah hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Dan juga kadang-kadang ada soal seperti nomor 3 di mana kamu mendapatkan soal yang ada hambatannya dan ada kapasitornya. Jadi kalau kamu melihat kapasitor, kamu lihat potensialnya, sama seperti video sebelumnya, kamu lihat mana yang disusun seri, mana yang disusun paralel, kemudian kamu lihat hambatan seperti apa. Untuk hukum Kirchhoff seperti nomor 2, kamu jangan takut, kamu lihat saja pasang nama yang sama, dan juga pasang mana yang bisa digabung satu sama lain. Kalau kamu bisa substitusi dengan baik, maka soal seperti ini tidak ada masalah buat kamu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Thank you. Ganbatte kudasai. Sayonara.